Se. Shalom, lagi di mana? Lagi di luar. Shalom. Suara gua jelas, aman. Jelas banget. Aman. Ini Gimana? nyantai Hari ini aja gua. ngapain aja nih? Hari ini tadi ngurusin agensi, terus ada beberapa kerjaan sambil sedikit-sedikit trading. Asik. Besok gimana? Gua ngomong apa besok? Besok kita bertiga on stage atau gimana? Iya, Langsung bertiga aja. dong. Oh ya udah. Langsung. Nanti gue minta akun lo dong. Loginnya gue mau coba tarik data ini lo apa buat data statistik lo. Hah? Itu kayaknya harus dikasih tahu juga dia di present. Maksudnya growth-nya lo kan cepet nih. Di Kasih tau TikTok. ke siapa? Oh, buat itu. Gitu. Iya, jadi istilahnya Iya. lo itu sebagai case study juga, Siap. case study baru kita growth-nya bareng baru 2 bulan langsung. Terus gitu ya kak. Oh, Gitu. Bang Resa salam kenal, Siap. kenal. Itu ada siapa aja di sini? Ada Yeni. Salam kenal Ada juga. Ada, Apa ada siapa? kabar? Tolong dibantu tap ya Yeni, dibantu share ke teman-teman. Yuk, Ini lagi dibantu nunggu ya. Prok. nunggu Bang Badai nih. Bang Badai sih tadi gue telepon jam 6. Dia bilang katanya habis lagi dari studio. Gue tanyain jam 8 bisa nggak? Dia bilang jam 8 kemungkinan sih bisa. Asik. Ya mungkin kalau nggak macet sih ya bisa. Wah, berarti hari ini tamu kita ya Badai, Krispati. Bukan ya? Bukan. Jangan nyebut Krispati. Dia udah iya. gumoh. Udah gumoh ya, takutnya ya. Iya. Mau nyanyi ya. Iya. Udah bosen. Bang Badai. Kan mau ngobrol. Nanti kalau mau nyanyi di Instagramnya Bang Badai itu ada tuh jadwal konser. Nonton. Kalau nyanyi di sini nanti konsernya nggak laku cuy. Karena nonton di TikTok semua nanti. Gitu. Nah, invite dulu nih siapa aja yang ada ya. Selamat malam semuanya, jangan lupa dibantu tap katanya. Apa yang di tap coba? Bantu tap ya. Lo di mana sih lo? Lagi habis makan, lagi habis kuliner haram. Oh, pantas belakang tulisannya haram semua itu. Yoi. Aduh, tidak bisa ditolak kalau itu, gue bingung deh. Emang Lebak Bulus ada? Ini di utara, Pak. Oh, utara. Mana Sunter? Di Pik. Oh, di Pik sadis. Jauh Reza, kali men. Di follow ya, semuanya follow Reza ya. Nanda. Terima kasih. Welcome Nanda. Nanda. Ini Nanda Nuril nih. Nanda Nuril nih abangnya Pedi Nuril. Oh, apa kabar Mbak Nanda? Bagaimana Pedi Nurilnya tidak mau meeting sama gua nggak? Katanya mau masuk agensi. Semuanya diproses. Semuanya diproses. Gimana Nda? Udah di setup belum meetingnya nih sama Pedi Nuril nih? Biar bergabung ke Parkun Agency nih. Dong. Iya. Jadi besok siapa aja kira-kira aja? Ada kan besok itu kita bagian influencer dan artis. Ya, betul. Itu yang di GBI siapa aja listnya? Biar gue sekalian research ya. Oh. Ada nggak? Lu ada listnya nggak? Maksudnya biar gue lihat di TikTok dia apakah sudah. Enggak. Jadi ini yang datang itu adalah seluruh lapisan yang tadi itu yang dibilang yang mereka yang mau berkecimpung di dunia digital ya kan. Banyak yang belum tahu, banyak yang nggak tahu ya kan, banyak juga yang penasaran ya kan. Nah makanya kita undang itu buat datang ke GBI Mawar Sharon hari Kamis itu supaya mereka mendapatkan pencerahan dari Lek Ruli gitu. Oke.
Oke. Jadi besok itu target audiensnya itu orang-orang, istilahnya penginjil atau Betul. orang-orang yang mau membuat konten, jadi konten kreator di TikTok. Jadi konten kreator. Karena Ya, kan bidangnya gue kan itu apa namanya Ya. artis dan influencer, ya kan. Ya. Sedangkan artis itu kan nggak semata harus di dunia sekuler, di dunia rohani pun ada artisnya, ya kan. Cuman Betul. artis yang gimana dulu? Artis yang di dalam Kayak di bawah, Tuhan. di bawah udah ada artis loh, udah pada artis. di bawah. Siapa itu? Ada artis. Kita invite lihat. Eish, Serem kali ya. ngeri. Udah ada artisnya di bawah, cuy. Bentar nih, ini salah satu artis kita nih. Ya naik yuk, Bang Badai. Shalom. Eish. Shalom. Shalom. Wah, ngeri. Udah pulang Bang Badai? Baru nyampe rumah. Baru nyampe. Bentar gue gedein dulu lah Bang Badainya. Gue Ya harusnya jangan lu, jangan gue yang gede lah. Ya kan Pak, ya kan lu narsumnya. Betul. Apaan? Narasumber. Bentar, lihat dulu. Narasumsum. Narasumber. Gimana hari ini aktivitasnya ngapain aja nih? Gua tadi Kok habis gini? Bentar. habis take vokal buat single kedua. Eish, Wow, cakep. ngeri kali, Pak. Apa? Ngeri kali. Ngeri kali. Kapan jadinya kok itu launching? Ya puji Tuhan 27 September lah akan rilis. Oh gitu. Iya. Oh. Ya, kita doakan biar lancar, ya kan? Amin. Biar Udah berapa single. persen Bang Badai berarti? Apa? Udah berapa persen produksinya? Kalau musik sih udah selesai. Tadi take vokal juga udah kelar. Tinggal Oh, tinggal mastering. editing, mixing, sama mastering. Itu pasti lagu. Jadi kalian yang mau hatinya diacak-acak lagi dengerin. Tapi gue denger ini yang rilisnya sekarang ini lagu yang ada beatnya ya, agak ngebeat. Galau atau enggak? Sebenarnya gue tuh maunya memang lagunya medium beat ya, karena gue kan selama ini selalu ngeluarin lagu-lagu yang mellow gitu, ya kan? Mellow. Ya betul. Cuma memang Pokoknya Badai, Meloman udah. Yeah. Udah middle name-nya Melo kan. Ya memang seleranya bos label gua itu lebih ke medium beat, tapi tim dari A&R-nya lebih milih lagu yang romantis lagi karena dia nggak mau menggeser image. Oh gitu. Ke terlalu image terlalu muda gitu. Oh. Karena sayang. Jadi tetap Ya. Target marketnya janda-janda ya tetap ya. Aduh. Oh bukan. Kenapa bisa jadi janda-janda? Kenapa janda-janda sih? Si Ruli, aduh. Pokoknya intinya Ini pasti ada hubungannya sama Duda nih. bener, kalau ada janda pasti ada duda, ya kan? Nah. Jadi memang kan penggemar gue itu kan umurnya 25 sampai 35 tahun. Iya, profesional enggak gitu ya Bang Madi ya. Iya. Nah, label nggak mau menggeser itu, jadi gue tetap harus istilahnya menguasai di pasar itu. Gitu. Jadi lu harus lagunya harus di maintain dengan lagu-lagu yang seperti itu, tetapi diproduksi sama orang lain. Gue kebetulan lagu ini yang sekarang ini yang bikin musik bukan gua gitu. Jadi memang nuansanya berbeda. Jadi berbeda nih ya. Wah, kita Iya. Nuansanya Labelnya sama tapi Bang. apa? Labelnya sama. Labelnya sama, tapi gua menunjuk produser yang berbeda gitu. Wih, biar warnanya ada ya. Berarti ini worth to wait ya. Oh, is worth to wait banget ya. Ini berarti iya. Ada unsur baru ya. Iya. Tetap ini sih, tetap romantic songs. Tapi gue menunjuk music producer baru untuk bisa menggarap musik aransemennya itu dengan beda yang istilahnya nggak pernah gue kerjain sebelumnya. Iya.
Nih, Luar mantap. biasa. Bakalan ditunggu banget ya. Ini project yang terbaru nih dari Badai. Wah. Ya, Oke, kita balik ke benang merah kita di Lost and Found ya malam hari ini buat teman-teman semuanya. Welcome di Lost and Found. Hari ini kita punya tamu yang sangat sahabat kental, luar biasa. Ini ada Badai ya, luar biasa. Badai the Piano Man katanya. Sebelum nanya harusnya The Meloman sih, cocok. The Meloman ya. Iya. Tapi sebelum kita nanya-nanya nih buat teman-teman mau nanya, kita mau kasih tahu dulu bahwa di Lost and Found ini tentunya kita masih mau melihat perjalanan seorang Badai ya kan. Betul. Pengen tahu semua lagu-lagu yang diciptain itu emang dari pengalaman pribadi atau enggak sih ya kan? Kenapa kok lagu-lagunya Badai itu badai banget gitu loh. Ya. Iya, kita mulai dengan pertanyaan standar dulu ya kan. Iya. Ini udah ditanya gua. Udah. Ya, maksudnya gimana sih seorang Badai nyetel lagu? Apakah itu based on true story atau memang dengar dari orang ya kan? Atau memang ini lo ngarang-ngarang aja atau gimana gitu? Sebenarnya gini sih, jadi gue itu kan orangnya basicnya seneng ngobrol dengan siapapun, mau dengan orang yang lebih tua dari gue ataupun yang lebih muda dari gue. Intinya gue tuh orangnya suka membina komunikasi gitu dengan banyak orang. Nah mungkin dari komunikasi yang terjalin itu memberikan ide-ide ke gue gitu untuk buat sebuah lirik dari komunikasi yang terjalin selama ini dengan banyak orang gitu. Gue lagi ketemu sama satu orang yang mana dia tiba-tiba curhat sama gue, gak diminta sama dia apa gitu kan, tiba-tiba ya dia curhat aja. Mungkin karena muka gue suka curhatan kali ya, Curhatable ya. Curhatable gitu. Jadi karena gue tuh nggak pernah ngulik-ngulik orang sih, apa sih gitu, gue nggak pernah gitu. Jadi memang gue kalau ketemu orangnya yang kebetulan nggak tahu mungkin apa dia percaya sama gue, dia cerita aja, gue sebenarnya lagi ngerasa begini gitu. Tapi dari dari kata-kata dia yang gue rasa adalah kalimat-kalimat yang kuat, itulah yang bikin sebuah karya gitu. Dan banyak juga kata-kata dari orang yang ngobrol sama gue itu akhirnya gue adopsi menjadi lirik yang gue rangkai jadi sebuah lagu gitu. Wow. Itu berarti kan itu nggak sembarang orang bisa kayak gitu ya kan? Nggak sembarang perlu apa namanya kejelian, detail ya kan, dan ya pasti bisa merangkai cerita, kata-kata dan daya ingatnya seorang Badai itu wah luar biasa berarti ya. Dan gue sadar bahwa ini sebenarnya ini gift ya, ini gift, amin. Pemberian dari Tuhan ke gue yang mungkin tidak diberikan kepada semua orang. Jadi mungkin ada orang yang bisa mendengarkan curhat, tapi mungkin dia tidak bisa mentransformasikan itu ke dalam sebuah karya cipta seni gitu kan. Entah itu mungkin lagu, atau itu mungkin apa, tapi gue dikasih bakat sama Tuhan tuh begitu gue accepted terhadap curhatannya orang, itu akhirnya gue langsung di otak gue tuh langsung mengalir lirik demi lirik ya. Langsung ada balok-balok nada ya langsung. Kalau notasinya sebelum. Baru lirik. Kira itu langsung aja gitu. Dan akhirnya gue ngambil apa itu handphone atau apa. Kadang-kadang gue lagi ngobrol sama dia tuh gue suka nulis di notes gue gitu. Gue lagi gini. Akhirnya terjadilah lirik-lirik yang berbahaya itu. Lirik-lirik yang bisa bikin garuk-garuk aspal ya. Nah, luar biasa. Jadi ya kalau ditanya inspirasi dari mana, ya itu pertama ya dari banyak sekali ngobrol sama orang. Terus yang kedua dari pengalaman pribadi gue udah pasti juga ada gitu. Karena hidup gue kan bukan hidup yang gampang, bukan hidup yang tidak mudah, tidak sesuai dengan nama gue yang berat ini gitu. Iya kan? Betul. Ya, nama gue kan cukup berat gitu. Badai gitu loh. Badai gitu kan. Tapi ada
ada satu kata yang mujarab yang dahsyat di depan Iya. Doa. Itu mungkin sebuah anugerah kecerdasan yang Tuhan berikan kepada bokap gua gitu. Iya, betul. Untuk memberikan nama yang berat, tetapi didahulukan dengan sebuah doa, sehingga yang menjadi berat itu akan menjadi ringan karena gue sertakan itu dalam doa gitu. Betul. Jadi ingat, pikulah kuk yang kuberikan karena enak dan Iya. Jadi memang gini sih, Bro Ruli sama Bro Reza, gue itu merasa bahwa hidup gue memang tidak mudah dari mulai gue SMA, kuliah. Emang udah nggak mudah kan, udah tua sekarang. Iya benar. benar banget. Oh, mudah. Jadi tapi semua musim itu bisa terlewati. Amin. Semua musim itu bisa terlewati. Ya bukan mungkin ya. Gue percaya itu juga karena kekuatan doa juga. Kekuatan doa dan kekuatan iman serta percaya bahwa ya semua musim hidup kita ini semua udah ada yang ngatur. Udah ada yang mendampingi masing-masing musim itu. Bagaimana cara kita melaluinya? Ya kita nggak akan ngerti gimana caranya, gitu kan? Kalau boleh nanya nih, Bro Badai, doa lu tuh sehari berapa kali? Wah, normal aja sih. Sebagai orang yang punya nama doa ya. Iya. Gue bangun pagi, normal aja doa makan. Gue kan PDM, pemimpin doa makan. Nah, jadi gue itu kalau pagi ya udah pastilah begitu gue bangun, gue mengucap syukur dan berdoa, teduh gitu ya. Nanti pada saat siang gue mau aktivitas, gue mau keluar rumah berdoa juga. Malam ketika tidur juga gitu, normal, semuanya normal. Tetapi yang menjadi doa itu menurut terminologi gue kan adalah komunikasi setiap waktu. Jadi ya gue kalau lagi di jalan, kalau lagi di kerjaan, kalau gue lagi mumet, gue lagi nggak ketemu ide atau gue lagi happy, ya gue selalu berkomunikasi itu meskipun bukan dalam wujud berdoa ya. Iya. Yang penting hati lo yang berbicara gitu. Iya. Komunikasi. Itu keren. Berarti dimanapun ya kita bisa harusnya ya. Dan semakin kencang komunikasi itu berarti semakin erat hubungan kita dengan yang di atas ya. Keren. Amin. Lo doanya berapa kali lo? Gue doa makan sama doa tidur aja biasanya. Yang penting berdoa. Bangun tidur udah ribet gitu loh, kita lupa lah. Hanya harus diingetin. Tapi yang kerennya gitu loh. Tapi jadi kalau dalam gue selalu ngeliat Reza udah posting, gue langsung berdoa sih. Biasanya posting dan Reza subuh udah posting konten, gue baca lah, anjir doa nih gitu. Kok posting konten? Itu posting renungan gue bukan konten dong. Iya, tapi itu memicu gue buat berdoa. Oh ya, amin. Bagus lah. Ada dampaknya lah ya. Iya betul. Tapi juga buat semua nih teman-teman, jadi jangan cuma berdoa. Gue yakin sih Badai juga dia dalam berdoa pun ingat loh, kalau iman tanpa perbuatan pasti mati, ya kan? Dalam berdoa pun juga gitu. Kalau lu cuma pengen berdoa tapi tanpa tindakan, pasti nggak akan terjadi dan iman itu pasti nggak akan terjadi. Nah, Badai gue yakin dalam doanya ada ya, terus ada, tapi dalam tindakannya juga dilakukan. Gua percaya itu. Dalam setiap mungkin lagi stuck-stucknya nyari ide, mungkin dia berdoa sama yang di atas, Tuhan tolong dong bimbing saya. Tapi dia ngulik, dia nanya orang, komunikasi sama orang sehingga dia dapat ide-ide baru kayak gitu. Itu ya. Nah, dalam hidup lo sendiri, dalam menentramkan badai itu kayak gimana sih? Kan gue yakin kan dalam hidup orang kan badainya kan naik turun ya kan. Yang paling berat sekalipun, nah kita pengen tahu nih dari Bro Badai ya kan, biar pelajaran juga buat kita semua lah. Bagaimana sih menenangkan badai yang ada? Badai rumah tangga Yang gue lakukan itu mungkin
mungkin belum layak lah untuk dijadikan pelajaran ya. Tapi yang biasanya bisa gue sharingkan adalah gue itu berusaha kalau sedang dalam kekalutan, gue berusaha untuk berdiam diri aja. Diam ya. Gue berdiam diri, berusaha untuk nggak ngomong. Even itu dengan istri gue pun gue nggak bicara. Oh ya? Ya, jadi itu mungkin gue nggak tahu itu salah atau enggak, tapi itu adalah cara gue untuk mengungkapkan apa yang sedang gue rasakan dan apa yang sedang gue pikirkan gitu. Gue diem dan gue di hati gue itu di dalam hati gue itu gue cuma berkomunikasi sama Tuhan aja. Sampai akhirnya di jalan itu pernah gue satu ketika tahun 2014 atau 2015 itu gue sedang dalam kehidupan yang ya satu tanduk lah, di bidang finansial pada saat itu. Oke. Dan ya gue terkait dengan sesuatu gitu ya, yang mana itu bukan menjadi berkat buat gue, dan gak ada orang bisa tolong gue pada saat itu gitu. Gak ada orang yang bisa tolong gue. Bahkan gue mau minta tolong aja gue malu gitu di 2014 tuh, gitu kan. Nah jadi bahkan gue cerita sama istri gue aja, gue yakin istri gue hanya bisa mendengarkannya aja gitu. Tapi untuk menjadi penolong buat gue, jangankan istri gue aja nggak bisa menolong diri gue sendiri pada saat itu. Gitu. Jadi gue kan diam ya. Gue di jalan, gue sambil nyetir tuh gue nggak muter apapun, gue cuma diem, tetap fokus sih bawa mobil. Cuma di dalam hati gue tetap komunikasi, Tuhan tolong saya please. Gitu. Saya nggak punya jalan lain Tuhan, saya udah mepet, udah segala macam saya lakukan, ini nggak ada solusi, Tuhan tolong saya. Gitu. Berkali-kali doa gue sama begitu terus. Gue mau bilang Tuhan tolong gitu. Dan Tuhan tolong ya. Dan satu ketika ya, gue melihat sesuatu terjadi dalam hidup gue secara ajaib gitu. Orang yang tidak pernah berhubungan sama gue, tiba-tiba nelpon gue dan ngomong, apa kabar gitu. Gue bilang, oh baik, bisa ketemu gue nggak? Gue mau ngobrol sama lo. Akhirnya gue ngobrol, gue bicara sama dia, dan dia kasih gue solusi untuk itu. Wow. Ya. Keren ya. Dia kasih solusi. Bahkan gue tuh sampai di mobil itu gue sampai nangis, gue bilang, ini ajaib banget, pertolongan Tuhan ini ajaib banget gitu. Ya. Ini gue nih udah di ujung tanduk nih, dikit lagi nih tewas nih gue. Gitu. Ibaratnya dikit lagi nih kecebur gue di. Udah nggak ada harapan lo ya pikirnya ya. Iya. Nah, meskipun kejadian itu akhirnya menjadi pelajaran buat gue, gitu kan, yang tidak akan mungkin gue ulangi lagi, gitu. Dan akhirnya Tuhan tolong, Tuhan bukain jalan dan selesai sempurna. Selesai sempurna. Wow. Nah, jadi itu berapa lama Om Ade bergumulannya dari 2014 kejadian itu sekitar mungkin 3 bulanan ya, 3 bulanan atau 3 bulan. Jadi ya ini adalah pelajaran yang bersama-sama dengan kita juga ya. Gue itu pada saat gue dari 2008 sampai 2014 itu gue terkait penggunaan kartu kredit. 6 tahun itu gue terlilit dengan kartu kredit gitu. Sampai 2014 itu kartu kredit gue tuh jumlahnya 30 Pak. Cuman itu. Dompet tuh 30 kartu dan limitnya besar semua. Yes. Setiap kali gue punya uang, gue selalu bayar apa yang menjadi tagihan. Gue nggak pernah bayar bunga. Gue selalu bayar. Sehingga gue nggak bisa nabung, gue nggak bisa apa-apa keluar untuk kartu kredit. Sampai akhirnya terakhir kartu kredit gue terakhir itu salah satu bank swasta, tagihannya hampir 80 juta. Ya, tapi gue pakai kartu itu bukan untuk gimana, gue banyak beli alat-alat studio, alat-alat kerja di musik, tapi menggunakan kartu kredit. Gue tidak bijak menggunakannya. Gitu. Akhirnya Tuhan tegur gue lewat kejadian. 80 juta itu terselesaikan perlahan-lahan dan sempurna selesai lewat pekerjaan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak pernah berhubungan sama gue sebelumnya. Wow. Oh gitu. Keren. Gue kenal tapi gue nggak pernah kontak. Gitu.
nggak pernah ada hubungan kerja apa-apa ya? Iya, iya. Gue kenal Keren. aja. Kayak misalkan, Iya. gue kenal sama Ruli. Oh Ruli, iya. Iya, iya. Tapi gue nggak pernah terlibat apa-apa, pekerjaan Iya, iya. apapun. Dan dia bilang, Bray, boleh nggak bantuin gue? Ini ada project, lu bisa kerjain nggak? Gitu. Dan setelah gue kalkulasi, itu cukup untuk membayar apa yang gue butuh. Puji Wih, Tuhan. emang pertolongan Tuhan tuh keren banget ya. Bro. Dan itu, gue pulang, gue sujud, gue nangis sama bini gue bilang, ini maksudnya inilah yang dinamakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yes, Betul. Dan ketika lo surrender banget, gitu, Iya. lo benar-benar berat, surrender banget, lo berserah banget, dan disitulah tangan Tuhan bekerja. Iya. Wih, Gitu mantap. sih. Dan harusnya sih dijadikan pertolongan Tuhan itu jangan cuma pengen jadi pertolongan ya, tapi jadikan pelajaran buat kita ya. Dan lu Betul. dan mengambil satu pelajaran keren banget dalam hidup lu ya kan. Jadi lebih bijaksana lagi ya kan. Gila, 30 kartu kredit setiap hari satu pakainya. Itu 80 juta dikali 30 sampai ya. hari ini, gue tidak Banyak pakai banget. kartu kredit lagi. Gue Oh, sampai gitu. hari ini tidak menggunakan kartu sama sekali, nggak pernah. Iya. Jadi Tapi sudah- nggak pinjol dong. Enggak dong. Enggak lah. Kartu kredit nggak Untung tahu dulu pinjol. belum ada slot ya. Dulu belum ada slot. Oh iya betul. Ada slot ya. Gue nggak main di situ sih. Aduh. Jadi, Aduh. jadi udah 10 tahun gue benar-benar punya prinsip hidup, Ya. nabung. Kemudian kalau mau beli sesuatu, kalau ada duitnya beli, kalau nggak ada ya udah sabar. Iya. Betul. Lebih bijak itu, lebih bijak, keren. Lebih bijak. Buat Soalnya teman-teman makin kesini berkatnya ada terus. Jadi duitnya ada Yoi. terus. Nggak perlu bayar kartu Amin. kredit, langsung cash. Ya kan? asik. Ya, iyalah. Ngapain ya kredit lagi ada cash? Iya, emang Ruli nggak pakai kartu kredit, kartu penduduk, Iya. KTP. Gua pakai pay letter. Wah, astaga. Enggak. Buat teman-teman yang mau nanya nih, nah silakan ya sambil menanya. Mungkin cari pertanyaan-pertanyaan yang berat ya, jangan pertanyaan-pertanyaan Iya. yang ringan ya. Betul. Wah, udah rame Jadi- dari 34 orang nih. Betul. Nah, Sayang ada aja Bang gitu kalau Awe. Selamat malam Bang Awe. Selamat Malam, Bang buat Awe. Michael. Ada teman-teman yang lain. Selamat malam semuanya, shalom. Jangan lupa ya di follow ya Bang Bade sama Reza Bukan. yes. Di follow ini dua artis. Di follow, gua nggak usah di follow. Thank you banget ya Bang Awe, luar biasa ini, aduh. Dua artis itu sama Bang Awe tuh di follow tuh. Itu Wis. juragan itu. Oh iya, dia sampai buka portal loh. Luar biasa. Itu ada portal tuh. Satpam ada tapi ya. Satpamnya nggak ada Satpam portal. komplek kali ya buka portal. Terima kasih Bang Awe supportnya. Iya. Thank you Bang Awe. Waduh, mantap ya. Iya, Lanjut. Betul. Dalam hidup ini memang kadang-kadang naik turunnya kita nggak akan pernah tahu ya kan, kapan naiknya, kapan turunnya ya kan. Kita pastinya kalau ngeliat dalam perjalanan hidup, kalau kita selalu remind ya, kayak kemarin Bang Jip kan juga udah bilang juga, semakin lu menjalani hidup ini, ingat loh, proses hidup itu kalau lu jalani dengan iman, maka lu akan mendapatkan kemenangan. Karena iman itu adalah perjalanan kemenangan, bukan perjalanan kehancuran, ya kan? Kalau lo salah kehancuran, berarti ada yang salah dalam hidup lo. Dan makanya hari ini juga Bade juga, gue percaya sih dia udah menang atas dirinya sendiri, udah menang atas egonya sendiri, udah menang atas pikirannya sendiri, karena udah banyak banget, apalagi udah didewasakan oleh banyak masalah, banyak proses ya kan. Wah, keren banget emang. Udah pakai tornado semuanya, udah puting beliung udah lewat. Bencana semua dong. Iya makanya. Gue nggak pernah happy. Makanya gue mau tanya dong, lu kan juga sama ya bidangnya sama Reza gitu loh, di entertainment. Udah gitu dulu waktu pada saat lu lagi tinggi-tingginya itu kan banyak banget godaan Bang Badai di dunia entertainment. Pernah nggak sih lu lost juga pada saat itu? Pada saat lu lagi di atas apa ya? Kalau kenakalan remaja, kenakalan standar. KKR ya, kenakalan KKR. remaja.
kenakalan remaja. Ya, gue tidak munafik, gue pernah melakukan hal-hal yang ibaratnya disebut sebagai kenakalan remaja. Gitu. Ya. Artinya kenakalan yang ya memang pada masanya itu terjadi gitu. Ya. Cuma karena gue sudah di dalam diri gue sudah membatasi diri bahwa kenakal-nakalnya gue ada beberapa hal prinsip yang tidak akan gue lakukan. Yang pertama, gue tidak akan menghamili anak orang. Oke. Itu satu. Yang kedua, gue tidak akan pakai narkoba. Terus yang ketiga, gue tidak akan melakukan hal-hal kriminal yang lain, misalkan mungkin bunuh orang atau apa, mabuk-mabukan dan segala macam gitu kan. Ya gue nggak melakukan itu. Tapi kalau kenakalan yang sifatnya gue pernah ngerokok gitu kan, rokok pernah, gue minum juga pernah, tapi bukan kayak lagi gue rokok dan minum itu adalah biar nggak culun gitu ya kan. Ya kan, jadi gue tuh sebenarnya social drinker, social smoker gitu. Jadi kapan mau lanjut, kapan mau berhenti, ya itu semua ada di tangan gue. Tapi Tuhan sampai hari ini gue nggak pernah terlibat dalam hal apapun yang berarti mencoreng nama baik gue gitu. Jadi masih standar lah kenakalan yang gue lakukan. Kayak misalkan nih. Seringnya dinakalin ya. Ya apa? Seringnya dinakalin. ya misalkan nih ya kan. Gue kenalan sama cewek A gitu kan. Ntar besoknya gue nganterin cewek B kan standar gitu kan. Oh iya. Itu kan standar. Standar. Intinya kan gue bukan membina hubungan gitu. Nganterin ya. Nganterin. Aja kan. Gitu. Apa aku aja. Apa banget aja. Prinsipnya gini Rul. Gue cukup nganter aja, tapi gue nggak enter gitu loh maksudnya. Oh iya benar. Gue nganter aja, tapi tidak habis nganter. Escape. Nah, tapi ketika gue sudah memulai hubungan, gue orangnya cukup loyal dengan hubungan yang gue jalani. Apalagi ketika gue bertemu dengan calon istri gue, yang mana calon istri gue ini bukan orang percaya gitu kan. Ya gue harus memberikan contoh yang baik gitu. Masa iya teladan ya. Iya, masa iya gue mau mengenalkan Yesus kepada pacar gue, tapi gue ngaco juga kan, nggak mungkin. Apa yang mau diteladani dari gue, meskipun gue nggak sempurna amat, gue masih bego juga, masih penuh dengan dosa juga, tapi minimal gue meyakini dia bahwa ya Yesus ada dalam diri gue gitu. Gitu kan. Amin. Itu jadi ya akhirnya dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan, akhirnya istri gue mau dibaptis bukan karena gue, tapi memang udah saatnya Tuhan angkat dia gitu. Iya keren. Amin. Oke. Ruli kapan ditangkap? Luar biasa. Ya. Lu kapan ditangkap lu? Ya. Ditangkap Roh Kudus, maksudnya ditangkap Roh Kudus. Lu di pengadilan aja gue hidup ya. Kacau. Waktu gue di sidang tuh Ruli dateng loh, tapi wajahnya begini. Iya, gue doang yang nungguin, gila. Yang lain pas kabur, aneh gak nih. Iya. Tapi bersyukur juga lah ya, segala kebandelan, segala kenakalan ini kan sekarang ini bisa jadi satu hal yang lucu ya, kita inget ya. Iya, kita ketawain doang. Iya. Betul. Tapi kan ya sekarang ini tergantung orang tuh nakalnya, memang dia nakal banget ya kan, atau yang nakalnya nakal setengah-setengah. Tapi kalau sekarang sih gue bilang apapun nakal itu tetap aja nakal ya. Jadi mendingan sekarang tuh benar-benar jalannya harus bener kan ya. Banyaklah kesaksian, banyak cerita juga dari teman-teman ya kan. Kalau kita mau jangan mencobai lah ya kan. Kalau kita belum kuat, kita belum apa, jangan mencobai. Buktinya kan Bang Jeff aja kemarin dulu jatuhnya berapa kali? 3 kali ya. Iya, kalau udah masuk pesantren masih juga jatuhnya. Nah. Ya karena memang proses hidup orang itu kan sebenarnya kita nggak ada yang tahu ya.
Betul. berapa kali berhasil, berapa kali relapse gitu. Jadi karena makanya kalau gue prinsip sih gini sih sebenarnya. Nyokap gue tuh selalu ngomong sama bokap gue, kamu bisa bergaul dengan siapapun, kamu bisa berteman dengan siapapun. Itu papi mami nggak pernah. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, ya, jangan bikin malu keluarga dan jangan mengecewakan Tuhan. Itu aja. Gitu. Jadi nyokap gue sama bokap gue tuh sangat strict dengan itu gitu. Makanya ketika gue ada di sekolah, gue tetap berteman dengan teman-teman gue. Tapi ketika gue mencium ada sesuatu yang kayaknya kalau gue masuk lebih dalam, kayaknya gue kepreset nih. Bahaya. Iya, gue kayaknya langsung ciluk lu ya, langsung ciluk. Iya, langsung melipir, menarik diri. Oh, keren ya, apa namanya, pengendalian dirinya udah keren ya. Iya, jadi nyokap gue cuma kan, tapi begini juga sih, Jak. Bokap gue tuh keras banget sama gue, keras banget. Iya. Bokap gue ya, kalau gue ketahuan bohong aja masalah nilai ulangan, nilai ujian, itu gue digebukin, ya. Gue digebukin. Tapi bedanya sama anak sekarang ya, kalau dikerasin nggak bisa ya? Nggak bisa. Orang lapor ke Komnas HAM. Betul. Orang tuanya disomasi. Jangan dulu. Iya, ini bukan harus Pandi-pandi ya. Jadi gue tuh pulang sekolah malam karena ya biasalah nganterin cewek gue ke rumahnya gitu kan. Itu ditendang gue. Iya. Ditendang sama bokap gue. Bokap gue kan orang Indonesia Timur. Dia mulutnya sangat penuh dengan apa ya gitulah. Gitu ya pokoknya mulut ngaci maki segala macam pasti. Sama yang dulu pernah cerita juga Bang Bade ya, saking takutnya lu sama ortu lu, dulu lu sempat jalan dari mana ke mana tuh, jauh banget tuh, sampai ke Mampang ya? Dari Mampang. Enggak, dari mana? Gua cuma punya duit 2.000 perak di dalam kantong gua. Dan duit itu jatuh. Aduh. Duit itu jatuh. Dan gua nggak berani telepon rumah untuk misalkan minta diinstruksi atau apa, gua nggak berani. Pasti gue ditendang. Jalan kaki lu ya. Jadi gue jalan kaki dari KFC Cikini ke Mampang. Cukup. Daripada kena rotan ya kan Bang. Itu parah banget asli. Bener. Iya. Tapi buat kita sih anak-anak yang zaman dulu ini kayak ban pinggang, kayak pengoceng, ya kan? Lu pernah dilempar pakai tape kompo nggak, Polytron? Gue pernah dilempar tape kompo Polytron, ya. Penggaris besi, ya kan? Betul. Benar. Nyokap bokap gue orang Indonesia Timur, jadi ya cukup keras lah mereka. Nah, karena mereka keras sama gue, jadi antara dua hal. Memang gue memahami kalau itu memang tidak boleh, sama gue takut gitu. Gue takut macam-macam gitu. Sampai gini ini kejadian ya, Irul ya. Gue masih SMP. Pada saat itu, gue pengen beli pizza buat cewek yang lagi gue kejar gitu ya. Iya, tapi gue nggak punya duit. Nah bokap gue colong duitnya. Iya, di bokap gue ambilin duitnya. Sampai akhirnya bokap gue kan ngitung kan gitu kok nggak ada gitu. Ya udah, akhirnya begitu ketahuan ya habis lah gue gitu. Cuma di situ nyokap gue bilang bahwa kalau mau apa-apa ya jujur gitu, jangan nyolong. Ntar bilang digebok juga bilang. Bilang digebok juga salah lagi. Mau buat apa ya kan? Mau beliin pizza buat gebetanku. Wah, udah. Pizza star ya. Bertak gitu. Iya. Dan pada saat itu gue sempat kepahitan sama bokap gue ya. Oh ada sempat momen itu. Gue kepahitan sama bokap gue. Pada saat itu gue lagi kuliah semester 5 itu gue pergi dari rumah karena gue gak suka sama bokap gue yang selalu mencaci maki gue. Iya. Oke. Padahal mungkin tujuan bokap lu baik ya, dia nggak mau lu sampai nggak bisa apa-ngapain ya kan? Betul. Tapi bokap gue tuh punya budaya ya mulutnya nggak bisa dikontrol. Gue merasa harga diri gue ternodai lah, direndahkan lah gue. Iya. Padahal lu anaknya gitu ya?
Iya, padahal gue anaknya gitu. Nah, Dan momen disitu apa sih, gue Dak? Nah, momen apa sih lu akhirnya bisa melepaskan kepahitan itu? ya pada saat itu gue terlibat dalam sebuah demonstrasi di 98 ya. gerakan 98. Terus pada saat kampus gue sedang bergolak, gue diincar sama beberapa intel, dan akhirnya nama gue masuk ke seputar Indonesia sebagai mahasiswa hilang gitu. Nah, di situ bokap gue terpukul gitu. Bokap gue pada saat itu udah sakit, udah stroke di kursi roda. Begitu bokap gue dengar berita di RCTI pada saat itu Badai adalah termasuk mahasiswa hilang, bokap gue itu sampai sesak napas, sampai sujud-sujud gitu kan, dan minta gue pulang gitu. Dan akhirnya pada saat gue pulang ke rumah dengan dalam keadaan baik, itu bokap gue peluk gue dan bokap gue minta maaf untuk segala sesuatu yang pernah terjadi. Gue juga gitu. Iya. Rekonsiliasi itu terjadi ketika bokap gue udah terkapar ICU juga sih gitu kan. Jadi ibaratnya udah di ujung-ujung, akhirnya gue bilang sama bokap gue, Pak, aku minta maaf ya kalau papi mau pergi, papi pergi aja. Aku akan selesaikan kuliah tanpa dibantu oleh siapapun. Karena pada saat itu kuliah gue itu dibantu oleh om gue, dan pada saat bokap gue sakit, om gue itu langsung memberhentikan bantuan. Itu semester 4 lo ya, berarti ya, 98 ya? Iya, semester 5. Semester 5 ya? Iya. Gue meninggal 99 pada saat gue sudah semester 7. Dan itu bantuan kuliah gue langsung di stop ya sama om gue. Jadi gue gak punya uang untuk bayar kuliah gue itu untuk melanjut. Gue bilang sama bokap gue, tapi kalau mau pergi aja Pi. Tapi nggak usah mikir, aku pasti selesai kuliah gitu. Akhirnya bokap gue meninggal dan gue harus cari kerja. Nah disitulah akhirnya gue jadi seorang office boy di salah satu studio rekaman di Salemba Tengah 99 untuk membantu nyokap gue. Keren. Itu turning lo ya. Titik balik lo di situ ya. Titik balik gue di situ. Gue ketemu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dan pendeta itu rekaman di studio itu. Pendeta itu ngomong, kamu main piano bagus, kamu kerja apa di sini? Terus sebagai OB Pak. Terus akhirnya karena dia suka sama permainan piano gue, dia bilang, kamu nggak usah jadi OB lagi. Kamu besok saya kasih project saya, album anak-anak. Bisa nggak kamu arang? Tahun 99. Tahun 99. Akhirnya gue menang 2 album dari dia. Album labelnya dia. Nah, disitulah gue mulai menerima uang dan penghasilan dari musik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Gitu ya. Itu yang belum pernah orang-orang denger kayaknya ya. Iya. Betul. Nah itu sebuah kenyataan yang mana gue nggak malu jadi OB. Karena nggak ada pilihan lain. Betul. Nggak ada pilihan lain. Ya udah, yang penting gue OB di studio rekaman, gue bisa ngeliat artis rekaman, gitu kan? Iya. Yang penting mengerjakan pekerjaan itu ya udah taat aja dan terbaik ya. Yes, gitu. Betul. Lu juga kan nggak tahu kalau bahwa di situ itu bahwa titik mula lu bakal jadi di situ. Yeah. Kalau lu misalnya tidak muka tebal buat jadi OB ya kan, cari kerja yang lain, ya bisa jadi kayak sekarang kan. Iya. Seperti yang lu bilang Rol ya kan. Do the best and let God do the rest. Wah, cakep lu kemarin. Betul. Artinya apa tuh artinya? Nggak tahu sih. Artinya jangan lupa berdoa sebelum makan. Iya. Gue pikir jangan lupa isi bensin sebelum res gitu. Iya. Do the rest. Iya. Aduh, thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah join ya, yang sudah kasih tap-tapan, yang kasih gift luar biasa. Yang udah tap-tap, udah gift, yang udah follow Bang Bade sama Bang Resa. Thank you banget. Oh tuh ada kata Lea juga, halo Uda nih. Halo Uda, halo. Kalau gua Uda lu opung dong. Ya, tua banget gua. Ya. Oke, kalau gitu terakhir dong dari Bro Badai dong. Kira-kira ya kata-kata pesan-pesan ya, kan. Buat sekarang ini yang lagi merasa
apa ya, lagi merasa susah, lagi bergumulnya kayaknya kok nggak kelar-kelar, kasih kata-kata penguatan lah sih. Yes, kata-kata kalau gua sih sebenarnya tidak bermaksud untuk mengajari siapapun, tapi kalau teman-teman sekarang dalam keadaan yang memang terhimpit dan tidak punya jalan keluar, ingat aja satu hal bahwa di dalam hidup ini tuh ada jejak kaki Tuhan yang selalu mengikuti kita. Amin. Dan kalian tidak pernah akan sendirian. Tidak pernah akan sendirian. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ketika ada masalah terus Tuhan tinggalin kalian gitu. Itu adalah pikiran, itu intimidasi iblis. Jadi menurut gua tetap berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa kita akan bisa melewati musim ini dari kemuliaan sampai kemuliaan. Gitu. Amin. Kemenangan sampai kemenangan. Meskipun kita nggak tahu nih bagaimana kemenangan itu bisa kita peroleh. Kita nggak tahu. Makanya kalau yang tadi gue bilang, gue nggak ngerti pekerjaan Tuhan seajaib apa sampai akhirnya menolong gue yang sudah di ujung tanduk, yang mungkin kalau hari itu gue tidak bisa mendapatkan penyelesaian, mungkin rumah gue habis kali didatengin banyak sekali orang-orang yang menagih gue pada saat itu. Dan apa ya, itu yang gue mau sampaikan teman-teman. Pokoknya dalam keadaan apapun, dalam keadaan tidak bisa berpikir positif sekalipun, jangan sampai bilang bahwa gimana nih Tuhan, kok Tuhan nggak ada gitu, kok Tuhan nggak membuktikan dirinya bahwa dia menolong hidup gua gitu. Jangan teman. Percaya, sabar, dan tetap berserah ya berusaha dan berserah. Apapun yang terjadi itu atas izin Tuhan. Jadi kalau menurut gua jangan pernah menyerah lah, jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Dan yang kedua, yang paling penting adalah yaitu ini yang paling sulit sih, Rul, yang paling sulit ya. Ya berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Itu paling susah, dan sampai hari ini honestly gue masih belum ya. Betul. Masih berjuang untuk ini. Masih berjuang itu. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu maksudnya ya lu benar-benar menerima diri seperti apa yang ada sekarang gitu. Dengan masa lalu, dengan bentuk fisik lu, dengan kekurangan lu, dengan kelebihan lu, semua lu bisa berdamai dengan itu. Pergumulan segala sesuatu. Dan gue masih berproses untuk ini. Salah satu contoh yang masih berproses gini aja. Contoh aja kecil. Rambut gue ini kan botak. Ya. Ini rambut gue nih, karena gue nih ada turunan botak dari bokap gue. Ya kan. Nah, gue sampai hari ini kalau misalkan ketemu sama orang itu selalu, apalagi penggemar gue gitu, penggemar gue selalu ngomong gini, lu makin hari rambut tuh makin tipis sih bro gitu, ya kan, lu jadi kelihatan tua, lu dengan rambut tuh yang tipis kayak gitu, lu ini kayak tanam rambut kayak apa kayak segala macam gitu kan. Sampai akhirnya gue sempat dapat fasilitas itu gratis, dibayarin. Tanam rambut gratis, dibayarin bro, gratis. Gue udah sampai ke kliniknya nih, gue udah konsultasi sama dokter udah bilang nanti darah kamu diambil terus disuntikin ke ini kamu gitu kan, nanti kita ekstrak dari rambut kamu, kita proses 1 tahun ya Mas Badai untuk membuat rambut kamu kembali normal. Gue iya aja sih dalam situ. Dibayarin. Kalau kita ke Turki udah pasti mahal, ya kan? Betul. Ini gratis bro. Lo tahu kan? Abis gue pulang dari situ di mobil, Tuhan ngomong sama gue di dalam hati kecil gue. Dia bilang gini, kamu mau menerima diri kamu seperti yang sekarang, atau kamu mau menjadi orang lain di hadapan orang supaya dianggap? Itu tuh. Nah, di dalam terus terang di mobil itu gue nangis bro. Gue minta ampun. Gue bilang, Tuhan ampunin saya nggak bisa menerima diri saya sekarang ini. Saya udah tua. Gitu. Saya udah tidak muda, saya udah berumur.
Ya. Menurut saya mungkin tidak seperti fans yang harapkan ke saya. Tapi saya masih punya Tuhan gitu. Tuhan masih menganggap saya produktif. Tuhan masih menganggap saya bisa dipakai banyak orang meskipun usia saya muda. Tuhan masih pakai orang sopan kayak gue untuk berguna buat banyak orang. Akhirnya bro, gue batalin tuh kerjasama. Woi, lu lebih megang apa yang sekarang ini ada ya? Ya udah, gue begini Yes. Mantap. Nggak apa-apa rambut tipis, yang penting dompet tebal ya kan. Udah oke, udah ngapain? Asli, Iya. Ya udah gue begini aja, gue manggung apa adanya. Kalau misalkan rambut gue lagi bad hair day kepanjangan ya gue potong meskipun nggak tahu apa yang dipotong gitu kan. Gue rapiin aja nih. Tapi ya itu contoh kecil sih, berdamai dengan diri sendiri. Tuh. Itu Luar biasa. Thank you banget buat Bro Badai, buat semua pencerahan, pelajarannya, dan thank you banget semua teman-teman yang udah ngikutin Lost and Found hari ini. Semoga nggak lost lagi, tapi found yang baru ya. Betul. Jadi kalian kalau mau nonton kita dengan narasumber lain bisa pantengin kita setiap hari Rabu jam 8 malam di TikTok ya. Betul. Jadi Terima kasih. boleh kalau ada teman-teman yang mau jadi narasumber, yang bisa menginspirasi teman lainnya, bisa langsung kontak kita. Boleh banget. Makasih. Thank you Bang Franky. Thank you Bro Badai. Bang Badai. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati semua ya. Terutama buat Bro Badai. Biar singlenya yang ini kembali bisa kita nikmati dan juga semakin membuat Bro Badai naik ya kan menjadi kepala. Amin. Jangan lupa di follow guys. Di follow. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. God bless. God bless. Immanuel. Bye bye. Bye.